Oke teman-teman, jadi hari ini ya gue lagi di jalan nih, seperti yang kalian bisa lihat, as you guys can see ya. Gue lagi di Omoda E5 gue. Hari ini gue mau bahas topiknya tentang ya penggunaan konsumsi, bukan bensin, konsumsi listrik. Hampir gue salah ngomong, kan mobil listrik. Penggunaan konsumsi mobil listrik ini. Jadi berapa boros, seberapa banyak pengeluaran daripada si mobil ini dalam bentuk KWH ya teman-teman ya. Gitu. Nah ini gue mungkin gak cuma bahas dari sisi bukan bensin, salah mulu, dari sisi listrik, tapi gue juga akan bahas dari sisi SPKLU charging nanti ya. SPKLU charging itu sekalian gue bahas kenapa? Karena biasanya gue memang kalau kalian lihat di video sebelumnya, gue belum ada charger di rumah, jadi gue pasang pakai SPKLU teman-teman. Nah itu juga banyak yang nanya tuh di situ, kenapa gue nggak pakai portable charger katanya. Sebenarnya bisa portable charger, cuman alasan ini cepatnya aja ya. Nanti full video gue bikinin deh. Ini alasan cepatnya aja. Portable charger pertama itu lambat karena dia dicolok langsung ke colokan rumah. Yang kedua, secara harga itu harusnya nggak efisien teman-teman, karena dia nyedot dari listrik rumah kita juga gitu. Jadi kalau rumah kalian dayanya juga gede ya ngikut daya itu gitu harganya. Tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya ya kalau terpaksa banget nggak apa-apa. Makanya kayak gue portable charger gue bawa di belakang terus gitu. Tapi gue pakai kalau bener-bener urgent. Jadi kalau gue bisa ke SPKLU ya gue ke SPKLU kalau gue pribadi loh ya. Gue ngerasa lebih enak aja di situ. Gitu, lebih cepet lah segala ya kan di mall gitu. Gampang. Kebetulan rumah gue ada SPKLU gitu, fast charging. Oke, next kita ke topik tadi. Jadi ini sorry ya, gue sambil lihat ke jalan ya teman-teman ya, karena sambil jalan nih gue kebetulan jalan pulang gitu. Nah ini kita akan bahasnya dari awal, mungkin biayanya dulu teman-teman. Biaya KWH yang dibutuhkan mobil ini untuk jalan per 100 km. Jadi kalau kalian lihat di dashboardnya ya, ini kebetulan gue nyetir nggak bisa gue videonya, nanti gue tempel aja ya di layar. Itu per 100 kWh, per 100 km kita membutuhkan berapa kWh teman-teman. Itu ada di dashboardnya ya. Kalau kalian lihat ya, nanti gue coba cantumin aja gambarnya. Nah kebetulan di sini sekarang gue nih ada di 14,9 kWh per 100 km. Biar simple kita jadi 15 aja hitungnya ya, biar nggak pusing matematikanya. Jadi 15 kWh itu kan asumsi kalau misalnya harga listriknya itu biasa gue sih sekitar 2.500 ya, karena SPKLU ya. 2.500 tuh misalnya kita patokan 2.500 ya buat gambaran ya, sekitar itulah harganya. Beda tipis lah paling. 2.500 kali 15 ya kan, karena harga per 1 kWh-nya adalah 2.500 gitu. 2.500 kali 15 ya kan, gua belok dulu kiri. 2.500 kali 15 berapa tuh? 15 kali 2 30 tambah 7,5 ya kan, 37,5 ya. Jadi untuk 100 km mobil ini berjalan yang membutuhkan energi 15 kWh teman-teman, itu gue harus bayar rupiah sejumlah 37.500 gitu ya ngitungnya ya. Kebayang kan? Oke, kurang lebih begitu. Nah selanjutnya kita udah dapat ini harga nih, set 37.500 untuk 100 km perjalanan mobil ini buat kita bayar listriknya ya. Nah selanjutnya gue juga mau bahas, selain dari biaya tadi, sebenarnya kan kita perlu tahu ini mobil kapasitasnya berapa, dan juga nanti kita bagi harga untuk keseluruhan kalau kita charging full gitu ya, dengan asumsi 2.500 tadi loh ya. Jadi ini biaya mahal nih, biaya dimana gue pakai SPKLU umum gitu. Nanti harusnya kalau udah ada wall charger, apalagi ada diskon pemerintah, subsidi ya, itu harusnya jauh lebih rendah teman-teman, bisa sampai ya mungkin di bawah 1.000 perak gitu ya, gue nggak tahu ya. Nanti gue akan update deh kalau udah ada yang versi diskonnya dengan wall charger di rumah, karena rate-nya harganya pasti berbeda gitu. Nah ini kita asumsikan 2.500 karena SPKLU charger umum ya, punya PLN gitu. Yang dari aplikasi, nanti di aplikasi juga mungkin gue kasih walkthrough-nya sedikit, jadi kayak bukan tutorial lah, caranya ngisinya gimana nanti gue tempel di layar gitu ya. Oke. Nah
Terus kita lanjut ke tadi. Kan 15 kWh. 15 kWh ini kita harus bayar 37.500 teman-teman secara rupiah. Dan kita dapat 100 kilo gitu dulu ya. Nanti gua tampilin biar kalian enak tuh. Ya. Nah, kalau kita ngelihat baterai mobil ini adalah 61 kWh, Omoda E5 gua kebetulan 61 kWh teman-teman, kapasitas baterai penuhnya gitu ya. Ya kita ambil lah 60 lah, nggak usah 61, bikin matematikanya pusing aja ya kan. Anggaplah satunya AC atau apa gitu ya, jadi nggak usah dihitung jarak gitu. 60 kWh, kita dapat tadi 15 kWh sekitar 100 kilo, ya kan? Dengan harga 37.500. Nah, kalau kita ambil 60, kita bagi 4, dapat 15 teman-teman. Jadi sebenarnya mobil ini kalau mau dihitung secara kasar dapat 400 kilo. Itu real penggunaan ya. Ini kan karena penggunaan gue nih, gue udah pakai di jalan nih. Udah hampir kurang lebih sebulan lah sekarang gue pakai ya. Jadi itu yang beneran gue dapetin di jalan, 400 kilo. Walaupun mobil yang ngeklaim bisa 500, bisa 450, bisa berapa, ya itu realnya tuh yang gue kasih tunjuk kalian. 400 kilometer, ya kan? Dengan asumsi hitungan tadi 15 kWh untuk 100 kilo perjalanan, dan juga harganya 37.500 per 100 kilo. Jadi kalau kita kali 4, harga totalan untuk kita isi penuh mobil ini dengan asumsi rate SPKLU 2.500 tadi ya rupiah. Gue hitung dulu, 37.500 ya kan. Kita kali 4 berapa tuh? 150.000. Oke. Jadi finalnya 150.000 teman-teman. Karena 37.500 kali 4 dengan asumsi 15 kWh sama dengan 37.000 ya gitu. Nah, jadi kalau kita mau isi mobil ini penuh dengan SPKLU fast charging ya, yang diumum dengan harga rate 2.500 gitu, yaitu isinya harus 150.000 rupiah. Nanti gue kasih lihat historical data gue ngisi listrik ya, screenshot aja dari aplikasi PLN gitu. Biasa gue ngisi berapa sih gitu kan, ya, tapi gue nggak pernah isi full, dari 0 sampai full nggak pernah. Ini kan kita ngitung kalau 0 sampai 100%. Tapi kan gue selama ini ngisi ya 20 lah, belasan persen isi gitu kan, jadi nggak pernah 0. Nah itu kena berapa? Seingat gue sih 130-an ya, jadi masuk akal tadi perhitungan kita. 150.000 untuk bensin kan, untuk listrik secara full gitu. Makanya kalau di analogiin pakai rupiah ya, kita dapat 150.000 gitu. 150.000 sama dengan 400 km. Pokoknya gitu deh, biaya deh ya. Clear ya teman-teman ya. Udah tuh, biaya mobil ini secara penggunaan aktual. Jadi bukan di iklan, bukan di brosur, bukan kata sales ya, kata pengguna langsung nih teman-teman ya. Omoda E5 udah turun di jalan gitu. Oke, biaya udah selesai. SPKLU videonya nanti gue kasih ya teman-teman di sini ya, walkthrough-nya ya. Intinya sih di video ini gue coba bahas nih cara kalian ngisi pakai SPKLU gimana sekalian. Jadi kalian tinggal buka aplikasi ya kan, masuk ke bagian, kalau gue pakainya PLN Mobile. Sebenarnya kalian ada dua pilihan, PLN Mobile atau Charge In aplikasinya. Tapi gue pakai PLN Mobile karena sebelumnya PLN Mobile emang udah terinstall di gue buat urusan lain yang PLN lain gitu. Nah itu bisa sekalian aja, ngapain download Charge In gitu kan. Kecuali gue nanti ada kebutuhan download, baru gue download. Sekarang gue pakai PLN Mobile, lebih mudah. Masuk, login dulu, daftar, pilih menu EV, ya kan? EV kalian pilih menu EV. Nanti di situ kita diminta scan barcode, bisa ngeliat historik data. Nanti gue tampilin aja di sini langsung ya. Gitu. Nanti kalian harus scan barcode-nya di SPKLU kalian. Ada barcode di mesinnya tuh, misalnya nih kotak gitu kan. Teng kalian scan itu menu itu, dia akan detect itu di mana, rate harganya berapa gitu. Terus nanti si colokan charger di SPKLU tersebut kalian colok ke mobil kalian dan langsung di start charging. Jadi nanti kalau kalian udah beli kuotanya, kalau gue biasanya beli duluan kuotanya. Jadi misalnya isinya 150.000, gue bayar dulu 150.000 pakai GoPay kayak apa kayak link aja kayak gitu kan, ya e-wallet lah ya. Gue isi, kalau dia nyisa nanti dia kembali saldonya teman-teman. Jadi nggak usah takut angus gitu. Jadi makanya gue beli duluan terus, karena gue mau mobil gue biasanya gue isi sesuai dengan ya yang gue mau, 100% misalnya 190%. Saldonya ntar balik lagi kok gitu. Jadi gue isinya bayar duluan. Gitu. Ya itu aja sih. Terus kalau gue di PLN Mobile biasa penggunaannya historical data begini, nanti gue munculin. Jadi gue belinya biasanya segitu ya kan. Gue rata-rata sih sukanya pakainya fast charging cepet ya. Jadi gue misalnya gue lagi
pulang kerja ke mall 1 jam gue colok gitu, udah penuh gitu, cepet. Mantep sih SPKLU-nya. Jadi tapi itu dayanya gede banget teman-teman. Itu gue sejam aja full, berarti kan 60.000 watt gitu kan, 60.000 kWh gitu, 60 kWh maksud gue, 60 kWh itu sejam per jam gitu. Yang di rumah kita mah cuma 7,7 yang wall charging dikasih sama vendor, sama Cherry-nya langsung dari pabrikan itu 7,7, yang sebenarnya kalau buat ngecas ya pelan ya, cuman ya cukup lah kalau buat di rumah, karena kan kita tinggal tidur, kita tinggal apa gitu. Sebentar, ini gue kanan dulu ya gitu ya teman-teman ya. Mungkin kedepannya gue akan bahas juga sih rate harga dari sisi wall charging di rumah, makanya kalian tungguin, di subscribe dulu ya, nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa, yang penting ya, kalau kalian merasa informasi berguna, maksud gue di subscribe, nonton. Intinya sih gue mau bantu kalian juga, karena ini kebetulan gue dapet hands on duluan dan lebih awal, dan bisa ngasih informasi, kenapa enggak gitu kan, saling bantu. Makanya gue juga senang kalau teman-teman bisa tinggalin komen di bawah, kita diskusi, saling sharing gitu. Itu kan ya menurut gue apa ruginya sih kita sharing gitu, nggak ada ruginya teman-teman gitu. Oke, memperluas wawasan, itu sih dari gue. Jadi buat video kali ini sih gue rasa summarizingnya gitu dulu, summary-nya gitu dulu, dimana biaya SPKLU gue biasanya berapa, penggunaan mobil Omoda ini biaya berjalannya berapa ya, secara penggunaan listrik berapa, itu udah terjelaskan harusnya ya gitu. Intinya kalau ditanya kasarannya berapa biaya yang gue keluarin buat charge mobil ini 100% listrik ya, which is 60 kWh gitu ya, ya tadi 150.000 dengan asumsi balik lagi SPKLU-nya SPKLU fast charging milik PLN di tempat umum gitu. Oke, gua rasa cukup ya, udah biar nggak kepanjangan teman-teman ya. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa biasa subscribe sosial media gua semua, ya kan. Biasanya gue ada konten-konten lain di situ, ya informasi lah, mau diskusi, mau nanya apapun boleh gitu gua. Kalau pas gue baca pasti gue balas gitu aja. Oke, William Bunarto, peace out guys. Itu dulu dari gua kali ini. See you guys on the next video ya. Tungguin teman-teman. Thank you. Bye.